wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lila Nurmayani SPD selaku moderator pada Seminar Pendidikan Profesi Guru. Seminar Pendidikan Profesi Guru adalah salah satu mata kuliah yang menjadi penunjang untuk kelulusan mahasiswa PPG. Maka dari itu saya berharap kita semua dapat memperhatikan paparan materi ini dengan secara seksama. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Di sini sudah hadir bersama kita Saudari Windy Herdianti SPD selaku pemateri kita pada hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan pembahas kita pada hari ini. Yang pertama ada Saudari Khalifah Utaria SPD selaku pembahas 1. Kemudian Rahmi Padilatuniniswa SPD selaku pembahas 2 dan Saudari Dian Anggraini Putri selaku pembahas 3. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Saudari Windy Herdianti SPD untuk memaparkan tentang materi Seminar Pendidikan Profesi Guru. Kepada Saudari Windy Herdianti SPD, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Lila Nurmayani SPD selaku moderator, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Herdianti SPD dengan NIM A2P4 22001. Saya dari Prodi PG PAUD, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dari kelas PAUDAS R001, dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Seminar Pendidikan Profesi Guru, yaitu desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Baiklah, sebelumnya ada 12 mata kuliah yang saya tempuh selama kuliah di Pendidikan Profesi Guru. Di antaranya adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di PAUD, dan Praktik pengalaman lapangan 1, Proyek kepemimpinan 1, Proyek kepemimpinan 2, Design Thinking, Computational Thinking, Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di PAUD, Pembelajaran sosial emosional, Praktik pengalaman lapangan 2, dan Pembelajaran berdiferensiasi. Semua mata kuliah ini sudah saya tempuh selama 2 semester di PPG Prajabatan di gelombang 1. Nah, adapun pengalaman belajar yang saya pilih yaitu adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kenapa? Karena calon guru hendaknya mempelajari teori-teori yang ada di dalam pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk bekal nanti menjadi guru yang profesional. Selain itu, dengan mempelajari teori tersebut dapat menggunakan strategi yang tepat, membuat keputusan mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta berpihak pada peserta didik tentunya. Pada mata kuliah kali ini, saya juga mendapatkan pemahaman tentang konsep, cara berpikir peserta didik, mengintegrasikan teori-teori perkembangan, asesmen dalam pembelajaran, keterampilan dalam menggunakan strategi pendekatan pembelajaran, dan membuat profil penguasaan dan cara belajar peserta didik, serta mempraktikkan kemampuan pedagogik dan menghasilkan pembelajaran yang aman, nyaman bagi peserta didik di kelas dengan menerapkan pembelajaran yang berdasarkan dengan profil peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih pembelajaran berdiferensiasi ini karena melalui mata kuliah ini kita mengetahui teknik pembelajaran yang membantu calon guru tentunya nantinya dalam menggunakan berbagai metode. Nah, berbagai metode itu sangat diperlukan dalam pembelajaran, di mana akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik bagi peserta didik. Itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan
berdiferensiasi ini tentunya tidak hanya berfokus pada produk saja, produk pembelajaran, akan tetapi juga pada proses atau konten atau materi. Nah, pada saat ini kita telah beralih dari sebelumnya kurikulum 13 atau K13 yang kita ketahui berubah menjadi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini tentu dapat memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan itu dapat dipenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selanjutnya, desain invensi atau inovasi. Nah, jadi dari dua pengalaman belajar yang saya tempuh tadi, dari pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya memilih desain inovasi yang saya buat, yaitu media pembelajaran di kelas. Kenapa saya memilih media? Karena pada pembelajaran di taman kanak-kanak sendiri itu memerlukan media yang menarik, yang inovatif, dan tentunya kreatif. Jadi guru, saya sebagai calon guru tentunya dituntut untuk sekreatif mungkin untuk menciptakan media pembelajaran di kelas. Nah, yang akan saya inovasikan sendiri ini tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang tentunya pembelajaran berdiferensiasi tadi, dan bisa dari menghitung jumlah bola dengan warna yang sama, mengaca alfabet, lalu menyusun kembali sesuai dengan urutannya, atau bermain mencari awalan huruf yang sama seperti A. Nanti kita sebutkan cara bermainnya, mencari huruf awalan yang sama seperti ayam, atau ayunan, atau anggur, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu saya menyusun rencana tindak lanjutnya sesuai dengan pengalaman belajar yang telah saya pilih sebelumnya, yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan pembelajaran berdiferensiasi untuk diimplementasikan. Nah, adapun rencana tindak lanjut dari desain tersebut, yaitu pastinya karena saya menggunakan media, saya mendesain media pembelajaran yang dapat mengembangkan. Nah, saya mengambilnya perkembangan kognitif peserta didik. Kenapa? Karena berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, itu tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5 sampai 6 tahun di pembelajaran kognitif itu ada 3, yaitu belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Nah, pada saat saya melakukan pembelajaran terbimbing, itu saya melihat ada beberapa peserta didik yang belum mencapai itu di usia 5-6 tahun tersebut. Jadi saya ingin mengembangkan media pembelajaran ini, medianya yang disebut dengan Pinky Robot, yang akan saya inovasikan tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bisa dari menghitung jumlah bola dengan warna yang sama, seperti menghitung jumlah pola yang sama itu pola ABCD. Selanjutnya membaca alfabet lalu menyusun kembali sesuai dengan urutannya, atau bermain mencari awalan huruf yang sama seperti tadi ayaman, ayun, anggur, dan lain sebagainya. Ini ada artefak pembelajaran dari Google Drive. Selanjutnya yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Adapun sebelum saya mengikuti PPG Prajabatan ini, saya berpendapat bahwa makna guru itu adalah guru hanya sebagai pengajar, di mana hanya mengajari tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan saja. Dan guru hanya sebagai orang tua ketika di sekolah, guru hanya sebagai sumber ilmu dan pengetahuan. Guru mengajar dengan metode ceramah atau teacher center, dan cenderung memberikan banyak latihan soal. Guru hanya terpaku pada buku teks atau buku LKS saja sebagai satu-satunya acuan dalam memberikan materi. Guru memandang peserta didik hanya sebagai objek dari pendidikan, dan guru tidak memberikan kebebasan pada siswa untuk menentukan dan memilih sendiri tujuan dan cara belajarnya. Nah, setelah dari saya
saya mengikuti perkuliahan kurang lebih 8 bulan PPG Prajabatan ini, pola pikir saya tentang makna guru itu berubah drastis, yaitu saya menyadari pada hakikatnya guru itu adalah guru tidak hanya sebagai pengajar saja, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi guru juga sebagai memberikan pengajaran akan ilmu, pengetahuan, akan tetapi guru juga menuntun anak didiknya dengan memberikan pendidikan karakter dan budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sesuai dengan kurikulum yang kita pakai saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, mengedepankan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, yaitu guru sebagai fasilitator, di mana guru membantu dan membimbing siswanya dalam menemukan sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, guru sebagai suri tauladan atau yang mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik untuk terus belajar dalam menggapai cita-cita. Yang keempat, guru mengajar dengan berpihak dan berpusat kepada peserta didik, seperti tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima, yaitu guru menggunakan berbagai sumber. Sekarang banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita gunakan seperti YouTube, Google, atau bahkan melalui media-media lainnya yang relevan tentunya dan yang menyenangkan dalam penyampaian materi. Yang selanjutnya, guru tidak hanya memberikan teori saja, tetapi mampu membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan yang sesuai dengan zamannya. Yang ketujuh, yaitu guru memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan dan memilih sendiri tujuan dan cara belajarnya. Dan yang terakhir, yaitu guru sebagai pembelajaran sepanjang hayat yang harus selalu belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keprofesionalannya dan mengikuti tuntunan perkembangan zaman. Setelah dari pemaparan tentang makna guru tadi, adapun saya tarik kesimpulannya, setelah mempelajari mata kuliah seminar pendidikan guru, bagi saya yang bermakna yaitu guru tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu saja kepada peserta didik, akan tetapi guru juga sebagai fasilitator dan perlu mengenal karakteristik peserta didik tentunya, serta guru juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Windy Herdianti. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Saudari Windy Herdianti. Nah, berdasarkan materi yang telah dipaparkan, Windy Herdianti memaparkan tentang pembelajaran bermakna. Kemudian yang kedua memaparkan desain inovasi dan atau intervensi, kemudian melakukan tindak lanjut, dan yang ketiga tentang perubahan makna guru. Nah, baiklah, sekarang saya beri kesempatan kepada rekan-rekan pembahas untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita pada hari ini. Langsung saja, yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Baiklah, saya persilakan kepada Saudari Rahmi Fadilatun Niswa SPD. Terima kasih, ingin bertanya kepada Saudari Windy Herdianti. Apa yang membuat Anda yakin bahwa media yang Anda pakai itu cocok dengan studi kasus yang Anda temui di kelas Anda? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rahmi. Bagaimana Saudari Windy, apakah mau langsung dijawab? Kepada Saudari Windy Herdianti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmi atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Alasan saya yang membuat saya yakin mengambil Pinky Robot ini sebagai media pembelajaran saya, yaitu karena tentunya saya ingin membuat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Nah, melalui Pinky Robot ini, dari namanya saja sudah Pinky Robot. Nah, itu sudah menarik perhatian anak
apa ya Pinky Robot ini? Bagaimana cara bermainnya? Nah itu saya mengambil Pinky Robot dan tentunya berangkat dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu. Dari Rahmi. Baiklah, bagaimana Saudari Rahmi? Apakah sudah jelas ada atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sedikit mau menambahkan, ini kan baru rencana. Ya. Nah, coba Saudari Windy paparkan bagaimana proses cara Anda menggunakan media ini di dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Adapun penggunaan media ini, Pinky Robot nanti saya mendesain seperti robot, seolah-olah kardus bekas saya buat seperti robot. Nah, di dalam itu nanti bisa dibuka, bisa ditarik buka. Di atasnya nanti dibuat seperti bolongan di kepalanya. Dari atasnya nanti peserta didik bisa memasukkan bola, jumlah bola, dan nanti di depannya akan saya buat seperti penjumlahan. Contohnya 1 ditambah 2. Nanti anak-anak mengambil bola 1 dan satu lagi di lubang yang di lingkaran sebelah kanan memasukkan 2. Nah, bukan hanya berhitung saja atau angka, juga saya membuat alfabet. Nanti penerapan alfabetnya yaitu bernyanyi. Saya memberikan alfabet tersebut ke anak sambil bernyanyi. Contohnya seperti bermain huruf, yaitu nanti saya menyebarkan kartu alfabet kepada anak dengan secara acak yang tidak diketahui oleh teman lainnya. Nah, dengan bernyanyi huruf A di mana? Nanti anak itu menjawab di sini, apa kabar? Bagaimana Saudari Rahmi? Apakah sudah jelas dengan pemaparan dari Saudari Windy atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup jelas pemaparannya. Baiklah, saya lanjutkan. Apakah masih ada dari rekan-rekan pembahas yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah, kepada Saudari Holifah Utaria dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Saudari Windy, ini kan rencana yang akan mau dilaksanakan. Sebelumnya, sudahkah Saudari Windy melakukan observasi terkait karakter peserta didik yang akan menjadi objek penerapan media Pinky Robot ini tadi? Jika sudah, karakter seperti apa yang diharapkan nantinya yang akan bisa terlibat atau merangsang kognitif peserta didik? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Holifah. Bagaimana Saudari Windy, apakah ingin langsung dijawab? Ingin langsung dijawab. Baiklah, silakan kepada Saudari Windy untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Holifah. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Adapun alasan mendasar saya mengambil media Pinky Robot ini yaitu karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun pada perkembangan kognitif itu belum berkembang secara maksimal. Maka dari itu saya mengambil media Pinky Robot ini sebagai media yang akan saya inovasikan, yang akan meningkatkan, memaksimalkan kemampuan kognitif peserta didik di kelas. Ya, seperti itu. Baiklah, bagaimana Saudari Holifah? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin menambahkan sedikit moderator. Baik, dipersilakan. Ya, sebenarnya perlu diluruskan untuk media ini, Pinky Robot ini sebetulnya sangat bagus untuk mengembangkan kognitif anak. Hanya saja perlu diyakinkan kembali, ditekankan kembali konsep dasarnya agar titik fokus penerapan media ini memang ke satu titik, ke satu perkembangan. Kemudian untuk
penyusunan dan juga perancangan medianya sudah sangat menarik dan itu di luar perkiraan saya. Cuman gambarannya mungkin bisa ditunjukkan gambarnya lain kali biar kita punya gambaran. Oh, seperti ini menariknya media yang sudah dibuat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Holipa. Selanjutnya saya beri lagi kesempatan kepada rekan-rekan pembahas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh, baiklah. Baiklah, dengan demikian jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berdasarkan kegiatan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab, saya menyimpulkan bahwa ternyata terdapat begitu banyak ide atau desain-desain inovasi yang dapat digunakan guru untuk mengembangkan aspek perkembangan peserta didik dan juga sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia. Dengan demikian berakhirlah acara seminar kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan sikap. Ucapkan selamat kepada Windy Herdianti yang sudah berhasil memaparkan materi seminar profesi gurunya pada hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan pembahas pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.